Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah ngajinya jarang-jarang, bertanda imannya kurang. Sembahyangnya jarang-jarang, nanti mati kesurang-surang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana rusdu minal ghayyi fis sirri wal a'lan wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Siraman Kolbu dari Sabang sampai Merauke yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidupnya selalu makmur, biar matanya nggak lamur, insya Allah rambutnya nggak bertabur, dan juga nggak cepat makan bubur. Mudah-mudahan kita nggak cepat masuk kubur, agar hidupnya selalu bersyukur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, manusia agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah, dan wabil khusus guru kita yaitu Ustadz Danu yang insya Allah selalu diberikan keberkahan hidup semuanya, ilmu yang bermanfaat, dan ayang beb kita, Kang Bobi insya Allah selalu rumah tangganya sakinah, amin. Ya rabbal alamin. Nah para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema menguatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat ayat berapa Mas Bobi? 30. Oh 30 ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, mudawam, dan terus menerus secara kontinu, maka ada 3 hal yang dalam ayat ini kita pelajari. Pertama, yaitu istiqomah ketika kita menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, menauhidkan, kita semuanya adalah bukti-bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu banyak sekali. Kemudian yang kedua, istiqomah bisyariah, yaitu istiqomah ketika Allah memberikan perintah kepada hambanya, seperti sholat, ya kan, kadang-kadang subuh kesiangan, ya kan, zuhur di perjalanan, asar di kesorean, kan, itu seperti itu pemirsa. Kemudian yaitu istiqomah bisyariah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah bitta'ah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kepada kita. Nah, tentunya ketaatan ini didasari dengan akhlakul karimah. Nah, tentunya apa?
tentunya kita selalu menggunakan dengan iman untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah dan juga bisyariah menjalankan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah keimanan kita untuk mengukuhkan kepada Allah dengan akhlakul karimah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan esok kita bisa berjumpa kembali. Buah jeruk, buah kedongdong. Cakep. Buah kedongdong dicampur sama buah duren. Cakep. Itu nama-nama buah. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Munawir. Sama-sama. Ya, pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana, juga Pak Ustadz Danu, kemudian Ustadz tamu kita Ustadz Munawir Ngacir bisa menemani pemirsa semua dalam program kesayangan kita di Malai Kalau Bukan di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, terima kasih udah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian tadi sholawat, kemudian isinya juga. Mudah-mudahan kita semakin paham dan terus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Mas Bobi, kalau misalkan majelis pertama yang disampaikan itu bukan tauhid, betul. Terus kemudian syariah, kemudian yang ketiga akhlak, ini majelis sia-sia. Betul. Gitu. Iya. Tapi saya dapat satu tambahan ilmu lagi tadi. Belajar nama-nama buah. Juga harus kita syukuri ya. Baik, pemirsa. Selain satu ini kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Pak Ustadz Danu seputar tema kita pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan memberitahu ini kisi-kisi tentang narasumber kita yang pertama. Setelah tausiah dari Pak Ustadz, nanti akan ada narasumber pertama. Saya akan kasih tahu sedikit permasalahannya. Narasumber kita yang pertama ini pernah menggunakan ayam hitam dalam melakukan ritual, ya. Serta ada bambu merah yang ditancapkan di pintu belakang rumahnya. Sebetulnya kaitannya apa antara ayam hitam serta bambu merah yang ditancapkan di pintu belakang rumahnya? Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Dengan tema kita pagi hari ini, menguatkan iman pada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah dari Pak Ustadz Munawir dan juga Pak Ustadz Danu bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Pak Ustadz Danu, silakan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita, menguatkan iman kepada Allah itu bikin saya itu grogi, takut. Iman kepada Allah itu mencakup semuanya, ya iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, ya iman kepada nabi, iman kepada takdir, kemudian iman kepada hari akhir. Jadi ini menyatu nih. Nah, dalam kita menganalisa iman kepada Allah itu semuanya harus nyatu, nggak bisa satu-satu. Sayanya sholat tok, nggak mau tahu tentang akhir zaman apa kiamat, nggak boleh. Sayanya sholat, saya puasa, saya baca Quran, tapi tidak menerima takdir Allah, nggak boleh juga. Kan begitu ya? Atiullaha wa rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi salah satu ayat ini sebenarnya menggelitik kita. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah berarti kita belajar mengamalkan, menjalankan isi Quran. Taat pada Rasul berarti kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Fa in tawallau, yang ini yang sering membuat hati kita itu sedih. Jika engkau berpaling, jadi Allah itu melihat siapapun manusia, bukan cuma yang muslim. Yang non-muslim juga ditegur dengan kata-kata ini. Ya. Fa in tawallau, jika engkau berpaling. Berpaling itu tidak mengindahkan. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Quran. Walaupun bentukannya Quran satu maupun satu ayat, itu tetap dikatakan tidak mau mendengarkan atau berpaling. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menutup, orang-orang yang tidak mau tahu istilahnya. Di sini yang harus kita ketahui adalah iman kepada Allah Ta'ala prakteknya gimana? Prakteknya itu seumpama kalau Allah itu menitipkan anak kepada kita, kita itu wajib untuk memberikan pendidikan. Nomor satu adalah pendidikan agamanya, jelas ya. Kita ingin anak kita itu menjadi anak soleh atau solehah. Siapkan pendidikan agama dari rumah.
Tidak hanya cuma membaca Quran aja, tidak hanya menjalankan apa yang harus kita jalankan dari sunnah Rasul. Enggak. Jadi anak itu akan mengaca atau bercermin pada orang tuanya. Kalau di dalam rumah tangga, orang tuanya ngasih pelajaran agama nih, tapi berantem terus. Nah ini tetap itu menjadi pelajaran bagi anaknya. Nah ini kita memberikan pelajaran baik, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Nah itu bisa merusak iman si anak nanti lama-kelamaan. Ya. Nah di sini kita harus memahami bahwa anak suatu ketika ada anaknya yang dikasih pendidikan biasa-biasa tapi pintar, pandai sekali. Nah di sini kadang-kadang mulai nih keimanan mulai luntur. Nah kita bilang karena anak saya sekolahkan di sini. Nah pada waktu jawaban kita anak saya sekolahkan di situ, disitulah iman kita itu luntur. Iman kita luntur bahwa sebenarnya anak itu yang memberikan kepandaian itu Allah. Kita, walaupun kita punya anak, kita belajar itu wajib. Itu hanya menambah memori. Kepandaian itu tetap milik Allah Ta'ala. Menambah memori sehingga kita itu diizinkan bisa kelihatan lebih pandai di depan umum. Itu hanya titipan sebenarnya. Nah kalau titipan itu bagi anaknya sendiri tidak diajarkan oleh orang tuanya bahwa itu titipan nak. Semuanya dari Allah nak, kamu pandai sekarang dari mulai SD, kamu tidak pernah bayar, apa itu bayar sekolah ya? SPP ya, benar SPP. Gitu ya, selalu dapat beasiswa sampai kamu itu perguruan tinggi. Nah itu bukan kepandaian kamu, semua titipan Allah itu. Saya kalau mendengar orang tua seperti itu nangis. Karena ini orang tua paham betul bahwa ini anak titipan. Anak ini titipan, kita itu nggak bisa apa-apa. Contohnya anak satu dengan yang lain itu beda. Tapi masih aja kita ngakuin kalau yang pandai itu anak saya sekolahkan di sini. Anak saya itu saya doakan tiap malam, Sebenarnya yang begitu itu mau pamer, mau ujub atau mau riak bahwa saya itu begini loh dengan anak saya. Itu nggak sadar iman itu luntur di titik-titik itu. Bahwa doanya selalu dijabah oleh Allah, bahwa anak ini jadi pintar karena doa saya, kurang lebih begitu Pak Ustadz. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kita harus hati-hati. Itu dari titik pengamalan, dari keimanan, dari sisi itu aja itu rontok. Belum lagi umpamanya saya menyembah pada Allah dan saya minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Nah coba kalau menyembahnya bolehlah ya. Minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Nah suatu ketika kita butuh nih. Butuh uang. Wah saya mau pinjam Ustadz Munawir pura-pura. Ini hanya pura-pura ya. Ini hanya analogi. Kebolak. Jadi suatu ketika saya teleponlah Ustadz Munawir. Saya yakin Ustadz Munawir akan ngasih pinjaman saya. Saya telepon nggak diangkat. 2 kali telepon nggak diangkat. 3 kali telepon nggak diangkat. Marahlah saya. Normal ya itu ya? Itu normal ya. Karena lagi kepepet juga. Lagi kepepet ya harus ini. Marahlah saya. Kenapa sih kayak nggak diangkat? Kenapa sih apa nggak bisa menghormati saya? Itu pasti begitu deh. Pada saat saya itu marah, walaupun nggak ada orang yang tahu, iman saya luntur di hadapan Allah. Padahal baru sampai marahnya. Baru sampai marahnya. Di situ titiknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini kita nggak mampu. Berarti kita tidak iman kepada Allah Ta'ala karena kita meyakini bahwa Ustadz Munawir ini akan menolong saya. Suatu ketika nggak diterima aja telepon karena kesibukannya aja sebenarnya. Saya sudah jengkel. Nah berarti saya meyakini bahwa Ustadz Munawir itu penolong saya. Lupa bahwa itu kita ucapkan setiap saat, jadi sumpah kita setiap saat kita melakukan sholat. Nah itu iman itu rontok di situ. Siapapun orangnya, khususnya saudara kita muslim termasuk kita ini, rontok di titik itu. Padahal tidak diangkat teleponnya itu juga atas izin Allah juga. Ya atas izin Allah semuanya itu atas izin Allah. Begitulah manusia. Nggak usah kita itu menyalahkan orang yang non muslim. Nggak usah, kita sendiri aja udah keteteran. Iman itu susah. Iman itu susah. Iman pada malaikat itu susah juga. Kita hanya hafal aja malaikatnya. Iman pada malaikat, coba ada orang, Mas Bobi, tuh saudaramu datang tuh. Mana Mas Bobi cari? Nggak ada. Maksudnya saya apa? Saya itu mau bilang, itu ada kebo lewat, saya bilang itu saudara. Nah,
Ini lupa bahwa iman pada malaikatnya ada di sebelah kanan sama kiri. Kalau kita ngomong begitu berarti malaikat yang kiri ini yang catat. Loh itu masih diulang lagi, masih diulang lagi. Ini yang harus kita ketahui. Iman itu ada harus kita jaga. Betul-betul Pak Ustadz ya. Benar-benar harus kita jaga dan itu sulit. Karena kita manusia yang melakukan banyak dosa setiap waktu, jadi iman itu fluktuatif juga. Bagaimana cara menjaga? Makanya di situ. Menjaga iman itu sampai akhir hayat kita. Nah. Mudah-mudahan kalau ini doa, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa menjaga iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena menjaga iman kita itu hanya bisa didapat karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa dijaga. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk bisa menjaga kualitas iman kita supaya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Ya. Amin.